Shalom, saudara-saudari terkasih. Pernahkah Anda merasa hati Anda terombang-ambing, terbagi antara keinginan duniawi dan panggilan Tuhan? Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan tema yang indah, hati yang utuh, berkat yang meluap. Kita sering mendengar tentang kasih Tuhan yang tak pernah berubah. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat ke-8, lalu, apa respons terbaik yang bisa kita berikan atas kasih sebesar itu? Jawabannya adalah sebuah hati yang utuh. Apa artinya memiliki hati yang utuh? Kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 menjelaskannya dengan sangat indah, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Ini adalah sebuah cinta yang total. Hati yang utuh adalah hati yang tidak terbagi. Hati yang tidak mencoba melayani Tuhan sambil satu tangan lainnya masih menggenggam erat berhala-berhala modern. Mungkin itu adalah ambisi yang tak terkendali, rasa aman yang palsu, jabatan, atau bahkan sekadar pencarian pengakuan dari orang lain. Kita semua bergumul dengan hal ini. Panggilan untuk memiliki keutuhan hati ini juga disuarakan dengan lantang oleh Yosua. Dalam kitab Yosua pasal 24, di Sikem, ia menantang seluruh bangsa Israel. Ia berkata, "Berhenti mendua hati, berhentilah bimbang. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Lalu, dengan sebuah deklarasi iman yang luar biasa, Yosua menegaskan, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Pernyataan Yosua ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah deklarasi dari hati yang telah bulat. Hati yang telah memutuskan untuk utuh sepenuhnya bagi Allah. Dan inilah rahasia indahnya, saudara-saudari. Dari hati yang utuh inilah, mengalirlah berkat yang meluap. Mazmur 115 ayat 13 menjanjikan bahwa Tuhan memberkati semua orang yang takut akan Dia, baik yang kecil maupun yang besar. Takut akan Dia di sini berarti hidup dalam komitmen total dan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Namun, berkat ini bukanlah sesuatu yang kita simpan hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak ingin kita menjadi waduk yang menampung berkat, tetapi menjadi sungai yang mengalirkannya. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 9 mengungkapkan tujuan agung di baliknya. Dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah kamu memberkati." Mengapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Coba bayangkan, buah termanis dari sebuah hati yang utuh adalah sebuah kemampuan supernatural untuk memberkati saat kita dicaci maki, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, bahkan untuk mengampuni orang yang telah begitu dalam melukai hati kita. Ini bukanlah kekuatan kita, tetapi ini adalah hasil dari berkat Tuhan yang telah memenuhi hati kita hingga meluap. Ketika kita benar-benar aman dalam kasih Tuhan yang tidak berubah, kita tidak perlu lagi sibuk membela diri, tidak perlu lagi menuntut hak kita, tidak perlu lagi merasa kurang. Hati kita sudah penuh. Bahkan, begitu penuhnya hingga siap meluap, mengalirkan kebaikan dan kasih Tuhan kepada dunia di sekitar kita yang begitu haus akan hal itu. Kita diubah dari orang yang suka menuntut, menjadi pribadi yang gemar memberi. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerinduan kami. Satukanlah hati kami, agar utuh bagimu. Ampuni kami, jika seringkali kami mendua hati. Penuhi kami dengan berkat-Mu yang melimpah hingga meluap, agar hidup kami tidak lagi hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi kebaikan-Mu kepada semua orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan kasih Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.